Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramadhan Wijaya dengan NPM 2207051026. Eh, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang OSI layar dan beserta penerapan dan fungsinya, di mana tiap layar memiliki fungsi dan pengiriman per layar. Yang pertama, introduction to OSI model. What is OSI model? Apa itu OSI model? Model OSI adalah kerangka konseptual yang menstandarisasi protokol komunikasi dan memungkinkan komunikasi antara sistem-sistem berbeda. Model ini terdiri dari 7 lapisan, masing-masing dengan fungsi dan serangkaian protokol tertentu. Model OSI penting karena menyediakan bahasa dan kerangka kerja yang umum bagi insinyur jaringan dan pengembangan untuk berkomunikasi dan merancang sistem jaringan. Ini juga memungkinkan interoperabilitas antara sistem jaringan yang berbeda dan memungkinkan pemecahan masalah dan penyelesaian masalah yang lebih mudah. Selanjutnya yaitu layer pertama, physical layer. Fungsinya yaitu lapisan fungsi fisik bertanggung jawab atas transmisi fisik data antara perangkat. Ini mendefinisikan karakteristik fisik antara media transmisi seperti spesifikasi listrik dan mekanik, serta prosedur untuk mentransmisikan data melalui media tersebut. Application in network. Lapisan fisik adalah lapisan terendah dari model OSI dan bertanggung jawab atas transmisi fisik data antara perangkat. Ini mendefinisikan karakteristik fisik dari media transmisi seperti spesifikasi listrik dan mekanik, serta prosedur untuk mentransmisikan data melalui media tersebut. Yang kedua, data link layer. Lapisan data link bertanggung jawab atas transfer data yang handal antara perangkat jaringan pada segmen jaringan yang sama. Lapisan ini menyediakan transmisi frame data tanpa kesalahan dari satu node ke node lain melalui lapisan fisik. Lapisan ini juga menyediakan mekanisme pengendalian aliran dan pemeriksaan kesalahan. Aplikasi in network. Lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi antara perangkat di jaringan yang sama. Lapisan ini digunakan dalam Ethernet, Wi-Fi, dan teknologi LAN lainnya. Lapisan ini menyediakan pengalamatan MAC dan pengendalian tautan logis. Yang ketiga, network layer. Fungsinya, lapisan jaringan bertanggung jawab untuk merutekan data antara jaringan yang berbeda dan memastikan bahwa paket-paket tersebut disampaikan ke tujuan yang tepat. Application in network. Lapisan jaringan kritis dalam memungkinkan komunikasi antara jaringan yang berbeda seperti internet dan digunakan dalam protokol seperti IP, Internet Protocol, dan ICMP, Internet Control Message Protocol. Selanjutnya yaitu layer keempat, transport layer. Lapisan transport bertanggung jawab atas pengiriman data yang handal antara sistem akhir. Ini menyediakan pemulihan kesalahan ujung ke ujung dan mekanisme pengendalian aliran untuk memastikan bahwa data disampaikan dengan handal, efisien, dan dengan penundaan minimal. Segmentasi. Lapisan transport membagi data menjadi unit-unit lebih kecil untuk transmisikan melalui jaringan. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya jaringan yang lebih efisien dan memastikan bahwa file-file besar dapat ditransmisikan tanpa kesalahan. Pengendalian kesalahan. Lapisan transport menyediakan mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Hal ini memastikan bahwa data disampaikan dengan akurat dan tanpa korupsi. Pengendalian aliran. Lapisan transport mengelola aliran data antara sistem akhir untuk mencegah kemacetan dan memastikan bahwa data disampaikan dengan efisien. Hal ini membantu mencegah penundaan jaringan dan memastikan bahwa data disampaikan tepat waktu. Selanjutnya session layer. Lapisan sesi bertanggung jawab untuk membangun, memelihara, dan mengakhiri koneksi antara aplikasi. Ini memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain dengan membuat data pengelolaan sesi di antara mereka. Sesi ini dapat dianggap sebagai percakapan antara aplikasi. Dengan lapisan sesi memastikan bahwa percakapan tersebut terorganisir, dan bahwa data transmisikan dengan benar. Function of the session layer. Mengelola aliran data antara aplikasi dalam sebuah sesi. Yang kedua, menyediakan mekanisme deteksi kesalahan dan memulihkan untuk memastikan bahwa data ditransmisikan dengan benar. Layer ke-6, presentation layer.
di mana fungsi dari lapisan presentasi adalah sebagai berikut. Lapisan presentasi bertanggung jawab untuk menerjemahkan data dari lapisan aplikasi ke dalam format yang dapat dimengerti oleh lapisan jaringan. Ini juga menangani enkripsi data, kompresi, dan dekompresi. Aplikasi of the presentation layer. Lapisan presentasi digunakan dalam aplikasi yang memerlukan ekspresi dan kompresi data, seperti penjelajahan web yang aman dan transfer berkas. Layer ketujuh, application layer. Fungsinya dari lapisan aplikasi adalah memberikan layanan jaringan kepada aplikasi pengguna akhir. Lapisan ini berinteraksi dengan aplikasi perangkat lunak yang mengimplementasikan komponen komunikasi. Ini adalah lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab atas penyampaian data kepada pengguna. Application. Lapisan aplikasi menyediakan layanan kepada berbagai aplikasi seperti email, transfer berkas, login jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya. Contoh protokol di lapisi ini termasuk HTTP, FTP, SMTP, Telnet, dan DNS. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.